Seperti kita ketahui bahwa saat ini itu kan baru mulai panen raya. Kalau kita bicara panen raya, pertama kali tentunya gabah ini harus diproses dulu. Setelah diproses, baru sebagian masuk pasar dan sebagian mungkin masuk di gudang para petani sendiri. Nah, di samping itu kita tahu beberapa bulan yang lalu itu memang sempat terjadi pasokan ke penggilingan padi maupun ke pengusaha beras ini kan sempat turun. Jadi hari-hari ini penggilingan padi maupun pengusaha beras ini pasti berusaha untuk mengisi kantong-kantongnya itu sendiri supaya mereka menuju kepada normal, situasi normal kembali. Nah, kemudian harga yang terjadi di lapangan sampai dengan akhir-akhir ini, harga gabah ini masih tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang sempat waktu itu gabah sendiri sedang pada posisi kurang dan sudah sempat tinggi, dan yang memang kami tunggu-tunggu, masyarakat tunggu-tunggu sebenarnya patokan harga ini mau menuju ke berapa. Nah, alhamdulillah minggu ini sudah diumumkan bahwa HPP akan segera ditetapkan, HIT akan segera ditetapkan. Jadi kondisi seperti itu yang juga mendorong adanya pelaku-pelaku yang ada di lapangan ini, terutama yang terjadi kalau menurut laporan teman-teman anggota Perpadi, ini middleman yang ada di lapangan ini yang mengambil kesempatan menahan harga. Bahkan ada kecenderungan juga menaikkan harga gabah sehingga harga gabah ini tetap tinggi. Nah, kemudian sebenarnya kalau menurut berdasarkan pengalaman pada bulan-bulan pada bulan-bulan Januari Februari itu biasanya juga kalau beberapa tahun yang lalu dilakukan penyaluran beras rastra atau raskin yang jumlahnya cukup besar setiap bulan. Setiap bulan itu diperkirakan sekitar 300-an ribu ton. Nah, sehingga sebenarnya harapan kami juga sudah menyampaikan ke Badan Pangan, seyogianya pada bulan-bulan ini itu juga dikeluarkan semacam beras subsidi yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi agar mengisi pasar, karena pasar ini akan diisi secara bertahap mulai dengan tadi itu panen kemudian diproses kemudian baru masuk ke pasar. Jadi hal-hal itu yang menurut teman-teman di lapangan yang menyebabkan masih tingginya harga gabah maupun beras di lapangan. Saya kira begitu. Atau tanggapan Anda terkait dengan penetapan harga yang tadi sudah disampaikan berada di angka 5.000. Apakah ini sebetulnya angka yang sudah memang tepat begitu untuk para petani atau artinya ini tidak akan merugikan, malah sebaliknya menguntungkan bagi para petani untuk di situasi seperti sekarang ini? Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur, Bu Rahmi bahwa angka ini ketemu 5.000 ini sudah dibahas oleh berbagai pihak. Akhirnya kesepakatannya adalah angka 5.000. Kalau dari aspek kami penggilingan padi tentunya setelah ditetapkan harga gabah HPP Rp5.000 GKP ini, tentunya yang juga perlu diperhatikan adalah HET-nya. Dan HET juga sudah disampaikan bahwa juga akan segera ditetapkan karena HET ini ada hubungannya dengan gabah. Sekalipun teman-teman kami juga masih mengharapkan agar batas atas harga gabah ini pun juga bisa dipertimbangkan untuk diberikan satu arahan keputusan
supaya tidak terjadi kenaikan harga gabah seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, kemudian bagaimana supaya 5.000 ini betul-betul diterima oleh petani secara langsung? Inilah pentingnya kita semua dan kami sendiri dengan teman-teman anggota Berpadi sudah menyampaikan bahwa kita ini harus melakukan perubahan secara masif, bahwa penggilingan padi ini harus berkolaborasi dengan petani. Petani bisa saja dalam bentuk kelompok, dalam bentuk gabungan kelompok tani, atau mungkin koperasi. Tanpa itu dilakukan, kita masih melihat bahwa middleman kita ini cukup banyak. Antara dari petani sampai kepada penggilingan, ini melalui berbagai tingkatan middleman, atau orang bilang maklar, atau orang bilang juga ada yang mengatakan tengkulak, seperti itu. Nah, salah satu untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai juga dengan RPJMN-nya pemerintah, bahwa kita harus membangun satu korporasi petani, itulah sebenarnya harapannya penggilingan padi bisa sekaligus menjadi off-taker, dan bila perlu juga bisa menjadi agregatornya. Jadi kita bisa katakanlah bekerja sama dengan BUMN pupuk untuk menyalurkan pupuk agar betul-betul pupuk ini tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga sampai ke tingkat petani, sehingga produktivitas yang diharapkan juga oleh Bu Rahmi tadi untuk kita tingkatkan dari 5,2 misalnya menjadi 6 ton per hektar, bahkan sampai 7 ton per hektar, itu kita kalau bisa lakukan itu secara masif, secara baik, tentunya kita akan terjadi efisiensi, terjadi peningkatan produktivitas, produksi meningkat, kita suatu saat akan menjadi eksportir juga. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Jadi lagi-lagi kita mendorong agar antara petani dengan penggilingan padi ini harus berkolaborasi melalui tadi itu korporasi petani tadi.